Pernah nggak kamu lihat hasil uji COD tiba-tiba melonjak, padahal semua sistem terlihat baik-baik saja? Itu karena kadang penyebabnya bukan di alat, tapi proses biokimia yang tidak seimbang. Kali ini kita akan bahas tuntas penyebab teknis di balik fenomena ini. Mari kita bahas. Sebelum menyalahi prosesnya, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya diurai oleh mikroba. Nah, yang pertama itu ada senyawa organik resisten. Beberapa senyawa seperti lignin, fenol, dan turunan surfaktan sintetis disebut refraktori organik. Mikroba tidak mampu memecahnya dengan cepat, sehingga mereka menumpuk dan membuat COD tetap tinggi. Yang kedua itu surfaktan negatif. Surfaktan dari sabun atau deterjen rumah tangga menurunkan tegangan permukaan air, tapi juga merusak membran sel mikroba. Selanjutnya bahan organik koloid. Koloid membuat air tampak keruh dan ukurannya terlalu kecil untuk mudah diflokulasi. Selanjutnya itu senyawa hidrofobik. Minyak dan lemak itu sulit dicampur dengan air, membuat mikroba aerob kesulitan mengakses substratnya. Dan yang terakhir itu organik terikat mikroplastik. Senyawa organik bisa menempel pada mikroplastik, akibatnya COD yang terukur bisa tinggi meski bahan utamanya bukan zat mudah terurai. Masalah kecil pada distribusi aliran atau vlog bisa berujung pada gangguan besar di tahap biologis juga. Yang pertama itu aliran pintasnya. Ketika aliran air melintasi tangki dengan cepat tanpa waktu tinggal cukup, mikroba tidak sempat menguraikan organik. Yang kedua itu hydraulic retention time atau HRT. HRT adalah waktu air limbah tinggal dalam reaktor. Jika terlalu pendek, penguraian tidak selesai. Jika terlalu lama, mikroba bisa masuk fase kelaparan. Yang selanjutnya kerusakan vlog. Aerasi berlebihan itu bisa menghancurkan vlog. Yang selanjutnya flokulasi tidak sempurna. Jika dosis polimer tidak tepat, vlog tidak terbentuk sempurna. Dan terakhir, perbandingan makanan dan mikroba tinggi. Saat beban organik lebih besar dari populasi mikroba, sistem kewalahan. Sebagian bahan organik tidak terurai, meningkatkan COD keluar. Sekarang kita masuk ke jantung sistem IPAL, tempat reaksi biokimia berlangsung. Yang pertama ada respirasi endogen. Ketika makanan habis, mikroba memecah selnya sendiri untuk bertahan hidup. Proses ini menghasilkan asam organik dan justru menambah COD sesaat. Yang kedua itu pertumbuhan mikroba filamentos. Ketidakseimbangan nutrisi, terutama rasio karbon, nitrogen, fosfor, memicu pertumbuhan mikroba berbentuk benang. Dan selanjutnya efisiensi transfer oksigen. Jika aerasi kurang optimal, sebagian besar mikroba beralih ke metabolisme anaerob sebagian. Hasilnya adalah senyawa antara seperti asam asetat dan butirat yang meningkatkan COD. Dan selanjutnya gangguan zona anoksik. Zona anoksik penting untuk penguraian senyawa nitrogen dan organik parsial. Dan yang terakhir yaitu beban organik mendadak. Lonjakan mendadak air dengan limbah COD tinggi membuat mikroba panik. Energi mereka dialihkan untuk bertahan hidup, bukan menguraikan zat baru. Bahkan mikroba yang paling efisien pun bisa gagal bekerja kalau lingkungannya tidak mendukung. Yang pertama ada pH drift atau perubahan pH mendadak. Saat pH berubah cepat, enzim terdenaturasi, reaksi berhenti, COD naik. Yang selanjutnya temperatur shock. Suhu tinggi mempercepat metabolisme, tapi juga mempercepat kematian mikroba sensitif.
Suhu rendah memperlambat aktivitas enzim, dan keduanya menurunkan efisiensi COD removal. Yang selanjutnya ada di logam berat. Ion logam berat seperti ion tembaga 2 dan ion seng 2 bersifat toksik bagi enzim respirasi. Dan yang terakhir ada oksidasi parsial. Reaksi setengah jalan akibat oksigen terbatas menghasilkan senyawa menengah seperti aldehida. Nilai COD hanyalah angka, tapi pola fluktuasinya bisa menjadi sinyal penting untuk mengenal di mana ketidakseimbangan biokimia terjadi. Nah, yang pertama itu kesalahan pengambilan sampel. COD bisa terlihat tinggi hanya karena sampel tidak homogen. Yang selanjutnya back mixing effect. Jika sistem aerasi terlalu kuat, lumpur dan organik teranu kembali ke zona bersih. Yang selanjutnya kesalahan umur lumpur. Jika umur lumpur terlalu muda, populasi mikroba pengurai kompleks belum stabil. Yang selanjutnya ORP atau Oxidation Reduction Potential. ORP yang fluaktif itu menandakan perubahan kondisi redoks di dalam reaktor. Nilai terlalu rendah bisa berarti sistem kekurangan oksigen, Anda pasti COD akan tinggi. Ketidakseimbangan biokimia itu seperti tubuh yang lelah, dari luar terlihat normal, tapi di dalamnya sistemnya sudah kacau. COD tinggi bukan cuma soal bahan organik berlebih, tapi tanda bahwa ekosistem mikroba di IPAL sedang kehilangan ritmenya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.